Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, baik itu nikmat Islam, sehat serta keselamatan untuk dapat berkumpul kembali ya ibu-ibu di rumah Ibu Murni dalam rangka pertemuan kelompok atau P2K2 yang selalu kita lakukan, kita laksanakan di setiap bulannya. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak salawatnya, kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini? Ada yang naik sepeda motor ada ya? Ada yang jalan kaki. Wah kasihan, tapi tetap semangat ya. Tetap luar biasa ibu-ibu ini. Ya jadi Bu, kita kembali nih untuk pertemuan kelompoknya, melanjutkan materi-materi yang lalu-lalu yang sudah kita pelajarin. Jadi Bu, sebelum kita masuk lebih jauh, marilah sebelum untuk mengambil hikmahnya dalam kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik ya ibu-ibu. Sebelum nih kita masuk ke materi lanjutan yang mau kita pelajarin pada hari ini, kira-kira untuk materi bulan lalu ada yang masih ingat gak nih? Masih, Ibu Murni? Ya silakan Bu, materi yang bulan lalu apa Bu? Ya, kesehatan dan gizi. Kira-kira nih ibu-ibu, untuk kesehatan dan gizi yang udah kita pelajari nih dari bulan lalu, sudah dipraktekin belum di rumah? Sudah. Yang belum ada nggak nih? Ada, Ibu Rika. Apa nih Bu kendalanya? Kenapa belum dipraktekin? Oh ya, ada beberapa yang sudah dipraktekin dan ada yang belum ya. Kita lanjut Bu, ini kita masuk ke modul 4 ya, lanjutan dari modul 3 yang kemarin. Yaitu apa? Coba nih, silakan dibuka buku pintarnya ibu-ibu. Ya, kira-kira di modul 4 itu kita bahas apa Bu? Ya, Ibu Rika silakan Bu dibaca. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, di modul 4 itu adalah di modul 4 itu kita bahas tentang perlindungan anak. Jadi, sebelum nih kita buka lagi buku pintarnya. Kalau dari judulnya perlindungan anak, ya, ibu-ibu sekalian. Perlindungan anak. Kira-kira di benak orang ibu-ibu apa nih? Ya, Ibu Rika lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Rika. Jadi pengertian itu semua secara umum itu benar semua ya Bu. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut, tadi kan perlindungan anak apa? Sudah tahu semua. Sudah dijelaskan oleh Ibu Susi dan temannya. Itu di buku pintar juga tertera ibu-ibu bahwa pengertian anak itu adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Termasuk juga yang masih dalam kandungan, baik itu kandungannya 1 bulan, baru masih janin ya itu ya, masih janin, dikatakan janin, itu juga harus dilindungi. Jadi ya Bu, itu juga ada loh dasar hukumnya, bukan sekedar pengertian anak gitu, hanya dibuat
ini gitu kan. Di bawah usia 18 tahun. Bukan Bu, tapi memang sudah ada undang-undang yang mengaturnya itu. Undang-undang berapa Bu? Silakan dibuka lagi. Iya, benar. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Baik ya Bu, tadi sudah masuk ke dalam kita tahu nih pengertian anak itu apa, undang-undang yang mengatur perlindungan anak itu undang-undang nomor berapa. Jadi ini kita masuk lagi nih Bu. Kalau kita bicara tentang kewajiban anak nih, kita bicara kewajiban dulu ya. Kita bicara kewajiban. Kira-kira kewajiban seorang anak itu untuk keluarga atau kepada orang tua apa aja nih? Ayo. Silakan Bu. Mungkin kita ingat-ingat aja dulu, nggak apa-apa. Kita ingat masa kecil kita ya kan. Kewajiban kita dulu sama orang tua kita apa ya gitu. Coba ya kita flashback lagi ya. Jadi anak-anak kecil nggak apa-apa. Kita ingat. Ya, Ibu Murni. Ya, kewajiban anak belajar, ya benar. Lagi, Ibu Susi membantu orang tua, luar biasa. Ini lagi, Ibu Sunong. Apa nih? Kurang dengar Bu? Ya, benar. Membanggakan orang tua, boleh itu. Itu adalah kewajiban seorang anak. Tetapi dibalik dari kewajiban anak itu ada juga sebetulnya hak anak gitu. Hak anak yang perlu kita jaga dan kita lindungin. Jadi kalau saya pancing lagi nih Ibu, kira-kira hak apa saja yang didapat oleh anak dari orang tuanya dulu? Orang tua, silakan. Ibu Murni lagi. Ya, dapat jajan, dapat uang jajan. Siapa lagi? Ibu Ade, silakan Bu. Dapat makan, ya benar itu. Lagi, Ibu Suno, silakan Bu. Ya, dapat perlindungan. Itu termasuk dalam hak ya Bu ya. Ini luar biasa nih, hari ini kita kayaknya semangat betul ini. Karena saya katakan tadi, yuk kita bicara ketika kita masa kecil, inilah memang yang kita harapkan ya, kita minta hak kita pada orang tua kita, tetapi kita juga memberi kewajiban kita kepada orang tua kita. Iya Bu, memang benar, jawaban orang Ibu itu memang benar ya, luar biasa. Ya lanjut ya Bu, tadi kita sudah bicara tentang hak anak ya, haknya apa aja dan kewajibannya apa aja. Jadi Bu, ini mau kita lanjutkan lagi. Tapi untuk lebih membakar nih semangat kita, ada sedikit yel-yel nih. Jadi ketika saya katakan anak, ibu-ibu harus jawab, jaga anak, cintai anak, lindungi anak. Begitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, lanjut ya Bu, lanjut. Ya baik Bu, untuk melanjutkannya. Silakan di buku pintar saya minta tolong nih. Kira-kira siapa yang mau membacakan? Di situ ada poin hak anak. Supaya kita lebih jelas kan apa itu hak anak. Ya Ibu Rika, silakan Bu. Terima kasih loh. Ya, silakan dibaca ya Bu. Terima kasih Ibu Rika. Ya, itu dia hak anak sebenarnya. Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ini sudah melekat, kita diberi pada Tuhan yang Maha Esa. Ini hak kita, baik itu hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, ya, mendapat makan, dapat perlindungan, itu hak, ya. Jadi jangan pernah tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melanggar hak-hak tersebut. Kira-kira Bu, kita sudah bahas nih apa itu tadi anak, lalu kita juga sudah pelajari juga undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Kita juga bahas hak-hak anak itu apa gitu ya.
Jadi gini Bu, kalaulah terjadi nih pada keluarga Ibu, jika orang tuanya itu ya Bu tidak memenuhi tentang kebutuhan anak nih, tentang kebutuhan anak tersebut, maka orang tua tersebut sudah melanggar undang-undang. Undang-undang berapa tadi? Perlindungan anak. Masih ingat? Ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ternyata masih ingat ya, Bu? Ya, jangan pernah lupa nih. Jadi tambah wawasan kan sama kita. Lalu tadi kan saya katakan jika orang tua tidak memenuhi hak itu akan melanggar undang-undang perlindungan anak. Lalu ada lagi nih, orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu dalam perlindungan anak ataupun memenuhi tentang hak anak, maka anak ibu diambil oleh negara. Wah, bahaya nih. Anak ibu diambil oleh negara dan diasuh oleh negara, dibina oleh negara. Nah, lucu kan? Ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan, tetapi ibu tidak bisa ini untuk mampu memenuhi, ya, tidak mampu untuk memenuhi hak anak. Jadi anak ibu diambil oleh negara untuk dipenuhi hak-haknya, ya, baik itu hak pendidikan, perlindungan, banyak lagi ya Bu. Nanti bakalan kita lihat nih dari jawaban-jawaban orang ibu tadi kan, yang sudah banyak tadi. Kita lihat nanti saya akan tunjukin di flip chart. Kita pakai flip chart lagi ya Bu. Jadi begini, kira-kira dari ibu-ibu yang bersedia nih meringankan langkah untuk memasangkan flip chartnya siapa? Ibu Rika ya, silahkan Bu. Makasih Bu sebelumnya. Ya baik ya Bu, terima kasih pada Ibu Rika yang berkenan nih tadi kan untuk memasangkan flip chartnya. Oke Bu, baik. Tadi kita sudah bahas ya tentang masalah undang-undang, hak anak, apa itu juga anak gitu. Ternyata dari jawaban ibu-ibu tadi, ini dia di sini di flip chart ya. Flip chart berapa? Flip chart 2. Tadi kan kita sudah bahas anak ya. Apa itu anak gitu kan? Coba deh. Siapa yang bersedia untuk bacakan? Bu Sunong. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, pengertian anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Iya. Tadi undang-undang yang mengaturnya undang-undang berapa? Ini tadi dia. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Ya Bu, ini dia undang-undangnya. Lalu kita tadi bahas apa lagi? Hak anak ya? Hak anak di sini. Tadi udah Ibu Sunong tentang pengertian anak. Untuk bacakan hak anak, yuk siapa yang bersedia? Ibu Murni, silakan Bu. Terima kasih Ibu Murni. Jadi tadi kita udah bahas pengertian anak, kita masuk ke hak anak. Seperti yang Ibu Murni tadi bacakan, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Ya, ini yang mengatakan siapa? Umar Seno Aji mengatakan inilah dia hak anak. Pengertiannya ya Bu. Lanjut. Sebelum kita lanjut, dari pengertian anak dan hak anak, ada nggak yang mau dipertanyakan? Atau ada yang kurang jelas, ibu-ibu? Paham ya? Paham. Kita lanjut ya Bu. Lanjut. Ini masuk kita ke hak anak dapat diartikan. Begitu. Kira-kira siapa nih yang berkenan untuk membacakannya? Ibu Ade, silakan Bu.
Terima kasih Ibu Ade. Nah, seperti Ibu Ade tadi bacakan ya, yang di depan, hak anak dapat diartikan yang pertama hak melekat atau hak yang sudah ajasi pada diri anak, ya. Lalu yang poin kedua, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ya, hak ini, anak ini pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, bukan diberikan oleh orang tuanya, diberikan oleh Pak RT, diberikan oleh Pak Kepala Desa, Pak Lurah, bukan. Tapi Tuhan yang Maha Esa yang memberikan. Jadi siapapun tidak boleh melanggarkannya. Poin yang ketiga, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Ya, itu dia Bu, sejak dilahirkan bahkan saat dalam kandungan. Makanya sering terjadi kan Bu, ada nih yang melakukan aborsi gitu kan, pengguguran secara paksa kandungan. Itu kan melanggar kan? Melanggar hukum? Ya, hukumnya apa? Undang-undang yang mengaturnya apa? Tetap dia Perlindungan Anak nomor 35 2014. Karena apa? Janin itu kan dikatakan di sini hak ada sejak lahir bahkan saat di dalam kandungan. Paham ya Bu? Paham. Lanjut Bu, di poin keempat, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban orang tua memenuhi hak tersebut. Tapi, nah ini ada tapinya, kan Bu? Hak untuk mendapatkan uang jajan itu kan hak anak juga ya. Benar ya? Benar. Kalaulah memang anaknya minta uang jajannya terlalu berlebih, ya boleh saja sih kita itu memberi pengertian pada anak, tidak bisa untuk memenuhinya. Setidaknya ya tidak sesuai apa yang dimintanya, setidaknya ya minimal sedikit dari itu ya nggak apa-apa, ya Bu ya. Nah di sini masuk lagi poin selanjutnya, jika tidak dipenuhi pelanggaran hak, ya pelanggaran hak. Lanjut, jika orang tua tidak memenuhi melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini yang tidak memenuhinya apa kan gitu kan? Bukan masalah uang jajan tadi, tetapi memenuhi mungkin seperti tidak menyekolahkan, tidak memberi makan, menelantarkan anak, ya itu dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Tapi di sini nggak ada ya, semua anaknya disekolahkan kan? Alhamdulillah disekolahkan. Nggak ada yang menelantarkan anak? Tidak ada ya, syukur. Berarti ini orang-orang tua yang baik ini. Ini calon-calon orang tua yang masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah langsung Bu, lanjut nih. Poin selanjutnya yang terakhir, orang tua tidak mampu, negara harus ambil alih. Ya seperti yang tadi kita bahas juga. Kalau orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan, untuk menjaga, untuk mendidik seorang anak, maka apa Bu? Seperti tadi kita bahas, ya negara harus ambil alih untuk pengasuhan anak tersebut. Paham Bu? Paham. Dari ini yang sudah kita bahas dari tadi sampai saat ini, kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan Bu? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik ya Bu. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu hak-hak anak itu harus tetap kita jaga, kita penuhin ya Bu. Karena apa? Itu juga diatur di dalam undang-undang. Sekali lagi ya Bu, supaya kita ini gak lupa nih undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang tahun nomor berapa Bu? Ya, nomor 35 tahun 2014. Baik ya Bu, mungkin dari sesi ini cukup sampai di sini saja kita melakukan P2K2. Saya harapkan ya Bu, ini tidak ada lagi terjadi atau mungkin saya dengar adanya KPN PKH menelantarkan anak ataupun
tidak menyekolahkan anak. Ya Bu? Iya, karena apa? KPM PKH itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Oke Bu, ini supaya sebagai penutup ya Bu, sekali lagi lah biar kita tadi ya. Anak, jaga anak, cintai anak, lindungi anak. Oke, baik Bu, kita tutup saja P2K2 hari ini. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, salam kesetiakawanan sosial.